Anda kembali bersama kami di Muslim Update Ajwa TV. Bersama saya Sheila Purnama. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menyapa Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Assalamualaikum Ustaz Erik, gimana kabarnya? Minal aidin wal faizin Ustaz, baru ketemu lagi, maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin semuanya, juga pemirsa semuanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita ke informasi yang pertama ya Ustaz ya. Pemirsa, sakit hati akan dipecat dari pekerjaannya, pasangan suami istri nekat menghabisi nyawa seorang kontraktor. Korban dijerat dengan ajakan berkencan istri pelaku di pondoknya. Pasangan suami istri ini hanya bisa tertunduk setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan seorang kontraktor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa siang. Kedua pelaku mengaku sakit hati karena mendengar kabar akan dipecat dari pekerjaannya. Untuk menjerat korban, istri pelaku berpura-pura mengajak korban berkencan di pondoknya. Sebelum berkencan, pelaku meminta korban untuk mengantarkannya ke rumah temannya. Korban pun dibunuh pelaku saat dalam perjalanan. Polisi berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa ponsel dan uang tunai sebesar 77,8 juta rupiah. Suami istri itu kan pekerja juga di PTH. Karena diadukan oleh korban, nggak tahu karena apa, terus dipecat. Itu pun dari keterangan tersangka belum tahu yang memang benar apa tidak yang mengadukan korban kan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Astagfirullahaladzim, ini karena sakit hati terus dipenuhi emosi gitu ya, akhirnya tidak dapat mengontrol diri yang berujung pada perbuatan keji. Nah, kita ke Ustaz nih. Ustaz, ketika kita sakit hati kepada orang lain, kenapa sih kita cenderung lebih memilih untuk mudah marah gitu kepada orang tersebut gitu? Ya na'udzubillah min dzalik ya tentu bukan kita ya, tapi ada yang seperti itu ya. Insya Allah kita tidak seperti jangan itu. Ustaz ya, amit-amit ya. Ya. Tapi intinya begini, ini kan kembali ke permasalahan tauhid ya, kembali ke permasalahan keimanan. Bahwa ketika seseorang itu memahami konsep-konsep tauhid, konsep-konsep agama, bahwa segala sesuatu kesulitan itu adalah ujian, itu serta-merta dia akan memahami bahwa hidup ini tidak harus kemudian kita berpikir tidak ada pekerjaan mati gitu, tidak ada uang mati gitu. Dia tidak memahami bagaimana konsep Allah Ar-Razzaq. Itu yang menjadi permasalahan orang-orang ini, pendek di dalam berpikir, yang akhirnya mengikuti hanya bisikan setan saja ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ketika bisikan dari manusia ada yang dia dengar, oh ini akan dipecat, bisikan setan di dalam hati, wah sudahlah habisi saja. Nah itu kan sebetulnya tidak masuk di akal orang yang beriman. Karenanya kalau kita bentengi dengan keimanan, ini hal-hal ini tidak akan pernah terjadi. Pasti ada yang namanya tabayun dulu, klarifikasi dulu. Toh kalaupun tidak dipecat, boleh jadi rizkinya bukan dari sana. Nah hal-hal seperti inilah yang kemudian tidak membuat orang sabar itu apa? Karena memang mengikuti hawa nafsunya saja, hanya mengikuti suuzon ya, jadi prasangka buruknya saja gitu. Dan inilah yang mengkhawatirkan. Makanya kita, anak-anak kita dari sejak sedini mungkin diberikan pemahaman bahwa segala sesuatunya itu harus ada dikaitkan kepada Allah. Dengan dikaitkan segala sesuatunya kepada Allah, muncul tadi keimanan tadi, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan dengan cara yang insya Allah lebih selamat. Kira-kira begitu. Ustaz, tapi ya memang kan kalau misalkan kita lagi marah, apalagi marahnya karena sakit hati gitu ya, kita akan lebih sulit untuk memaafkan orang. Ada yang bilang bahkan kalau misalkan sekedar kesel marah bisa cepet hilang, tapi kalau sakit hati itu akan tergores dan bebekas gitu, sulit memaafkan. Nah gimana sih Ustaz sebenarnya cara kita nih untuk bisa lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain gitu? Ini memang tidak semudah itu dan juga tidak sesulit itu sebetulnya. Jadi begini, ketika pulang dari perang Badar, ya Rasulullah bertanya kepada sahabat, ada yang lebih sulit ya dalam perang itu. Terus kata sahabat, apalagi yang lebih sulit dari perang yang sebesar perang ini? Yang paling sulit itu apa?
sebetulnya memenangkan perang terhadap diri sendiri, menaklukkan diri sendiri. Artinya bagaimana mengendalikan ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita disakiti. Mengendalikan itulah yang paling sulit. Karenanya kenapa kalau kita lihat ada hadis la taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah, surga bersamamu. Coba bayangkan. Artinya kan semudah itu masuk surga. Bagaimana? Jangan marah. Tapi sesulit itu kita untuk menahan amarah gitu loh. Makanya kita tuh memang harus berlatih. Berlatih bagaimana sebetulnya sebulan puasa nih kemarin, bulan Ramadan, kita melatih untuk mengendalikan yang namanya marah, kesal, sedih, semuanya bisa dikendalikan sama kita. Ya, nah kita itu harus di dalam kehidupan ini bagaimana kita mengontrol diri kita. Ya, nah kalau kita bisa mengontrol diri kita, kita itulah orang-orang yang memenangkan perang. Makanya minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, dan itulah orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung gitu. Masya Allah, jadi untuk merangkuh kemenangan itu juga kita butuh latihan ya Ustaz ya. Untuk kita semua nih pengingat, melatih untuk menjaga kesabaran dan nantinya memberi maaf atau mudah memberi maaf kepada yang salah sama kita ya. Masya Allah, istighfar. Oke, kita